Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat datang kepada seluruh peserta, para hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji syukur pada hari ini kita berkumpul kembali, kita akan berdiskusi, kita akan bersosialisasi terkait gempur rokok ilegal. Seperti biasa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, Bea Cukai selalu memberikan ilmunya, berbagi ilmu melalui sosialisasi gempur rokok ilegal ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas kawasan berikat bebas dari peredaran rokok ilegal bersama dengan narasumber kita nanti yang sudah hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Yeti Yulianti selaku Kepala Bea Cukai Surakarta. Kemudian sudah hadir juga beliau Bapak Wianto Sarjana Hukum Magister Sains Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, Wilujeng Rawuh Bapak Wianto, dan juga kepada Bapak Muhammad Bintoro selaku General Manager PT Libra Permana. Kami haturkan juga kepada seluruh peserta selamat datang. Kita akan berdiskusi bersama beliau yang sudah hadir pada siang hari ini dan peserta-peserta yang sudah hadir juga, yakni dari Bea Cukai Surakarta, kemudian perwakilan karyawan PT Libra Permana, dan juga sudah hadir pimpinan pengurus Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Solo Raya, hadir pula Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri dan pimpinan pabrik rokok di Wonogiri atau perwakilan dari perusahaan rokok di Kabupaten Wonogiri, dan Diskominfo Wonogiri juga sudah bergabung bersama kita. Kami ucapkan selamat datang dan kita akan berdiskusi, kita akan belajar bersama pada siang hari ini dengan tema kawasan berikat bebas dari peredaran rokok ilegal. Apakah di sini para hadirin ada yang aktif merokok? Tidak ada. Masya Allah. Di sini sedang tidak merokok, tapi mungkin ada yang aktif merokok. Tentu saja kita juga harus mengenal apa itu rokok ilegal, bagaimana ciri-cirinya, kita akan diskusikan hari ini. Seperti yang sudah dipegang oleh masing-masing hadirin, print out-nya mungkin bisa dipelajari nanti bersama. Kemudian kita akan berkesempatan untuk adakan sesi tanya jawab sehingga diskusi pada hari ini akan lebih mendalam lagi. Namun sebelum kita mulai acara, agar acara pada siang hari ini hingga purna nanti berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada hadirin, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Tentu saja puji syukur, alhamdulillah kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin, dan semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar hingga purna nanti. Dan untuk menambah rasa nasionalisme, mewujudkan jiwa kebangsaan kita nyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa dan
Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, untuk memulai diskusi pada siang hari ini terkait kawasan berikat bebas dari peredaran rokok-rokok ilegal, kita langsung saja sambut beliau yang akan memaparkan sejumlah materi yang bisa kita perdalam lagi. Kita sambut terlebih dahulu beliau Kepala Bea Cukai Surakarta untuk bergabung bersama kita, Ibu Yeti Yulianti. Kemudian akan bergabung juga Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, Bapak Wiyanto. Kami silakan. Bergabung juga bersama kita Bapak Muhammad Bintoro selaku perwakilan, General Manager PT Libra Permana. Silakan Bapak. Baik, untuk para hadirin juga bisa kita catat nanti apa pemaparan dari beliau-beliau. Jadi bisa kita tanyakan nanti pada sesi tanya jawab, bisa dipersiapkan. Dan terima kasih Ibu Yeti, kemudian Bapak Wiyanto dan Bapak Muhammad Bintoro yang sudah berkesempatan untuk bergabung bersama kita. Kita akan berdiskusi mengenai kawasan bebas dari peredaran rokok ilegal. Tentu saja ini menjadi salah satu program dari Bea Cukai sendiri ya, Ibu Yeti. Namun mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada para hadirin terkait pengertian dari DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini agar sedikit banyak bisa memberikan pengetahuan kepada kami. Seperti itu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak siapa ya? Saya Justin. Mbak Justin. Terima kasih juga saya ucapkan untuk PT Libra Permana yang sudah menyediakan tempat dan juga nantinya bersama-sama kita akan menandatangani komitmen kawasan berikat bebas dari peredaran rokok ilegal. Juga untuk teman-teman dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Jadi tadi kalau ditanya DBHC itu apa sih? Mungkin semua yang di sini juga sudah tahu ya, karena kita dari Bea Cukai bersama-sama dengan Pemkab sudah mengadakan sosialisasi berjilid-jilid mengenai apa sih itu DBHCHT. Tapi nggak ada salahnya mungkin saya saya ingatkan kembali. Kalau DBHCHT itu sendiri, DBH itu kan dana bagi hasil, CHT-nya cukai hasil tembakau. Dana bagi hasil itu adalah dana yang ditransfer oleh kantor pusat ke daerah atas dari APBN atas kontribusi daerah itu terhadap penerimaan negara. Jadi sesuai dengan namanya DBHCHT, DBH itu asalnya dari cukai hasil tembakau. Jadi kalau DBH sendiri itu kan ada yang dari pajak, ada yang dari SDA. Dalam hal ini dari pajak, kalau pajak itu ada PPH, ada PBB, ada cukai hasil tembakau. Dan apakah semua daerah menerima DBHCHT? Tidak. Jadi hanya daerah-daerah yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, khususnya cukai hasil tembakau. Wonogiri ini adalah salah satu kontributor terhadap penerimaan negara, sehingga dari penerimaan negara yang diterima oleh pusat kemudian 3% ya, atau tahun ini 4% ya, kemudian dikembalikan lagi ke daerah Wonogiri untuk digunakan sesuai dengan ketentuan. Mungkin nanti dari Pemkab yang selama ini melaksanakan untuk apa saja DBHCHT itu nanti bisa menjelaskan. Kalau dari kami, saya concernnya di DBHT itu penggunaannya pada penegakan di bidang hukum. Terus kemudian mungkin saya juga akan menjelaskan tentang cukai. Cukai itu apa sih? Cukai itu adalah salah satu pungutan negara yang dibebankan kepada barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki sifat dan karakteristik tertentu menurut undang-undang. Seperti apa karakteristik tertentunya? Misalnya konsumsinya harus dibatasi,
peredarannya harus diawasi. Kemudian barang tersebut memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan atau masyarakat. Nah, kemudian untuk asas keadilan dan keseimbangan, barang tersebut memang harus dikenakan cukai. Misalnya barang-barang yang mewah, tapi bukan barang-barang yang merupakan kebutuhan dasar. Gitu. Itu aja dulu barangkali ya Mbak. Menyambung tadi terkait capaian penerimaan bea cukai, penerimaan cukai bea cukai Surakarta di Surakarta sendiri, Ibu tahun ini bagaimana capaiannya? Ya, kalau capaian kebetulan di Jawa Tengah ini, khususnya di Solo Raya yang merupakan wilayah kerja Bea Cukai Surakarta, tulang punggung penerimaan adalah dari cukai. Kami mendapatkan target tahun ini sebesar 2,855 triliun dan 2,7 itu adalah dari cukai. Nah, cukai hasil tembakau tahun sampai dengan bulan September ini sebenarnya kalau diukur year on year itu kita mengalami peningkatan penerimaan cukai sebesar 23,9% sekitar itulah. Tapi kalau dari target yang diberikan capaian sampai dengan September ini kita baru tercapai sekitar 1,8 triliun, itu sama artinya dengan kami baru menghasilkan 68% dari target yang dibebankan oleh pemerintah. Kemudian apakah hadirnya rokok ilegal itu sebagai tantangan dari penerimaan cukai sendiri, kemudian mempengaruhi juga pendapatan dari cukai tahunannya, Ibu? Peredaran rokok ilegal tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan ya. Untuk logika sederhananya aja, rokok ilegal itu kan perusahaan rokok ilegal atau siapapun lah yang melakukan transaksi rokok ilegal itu sama sekali tidak membayar cukai. Cukai itu kan tujuannya tadi untuk penerimaan negara. Jadi sekarang orang-orang banyak yang bilang kalau cukainya tinggi kemudian bisa menyebabkan peredaran rokok ilegal karena perokok ternyata tetap merokok tapi mereka pindah untuk rokok yang murah gitu. Rokok yang murah itu kemudian dilihat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mereka membuat rokok ilegal gitu. Dan ternyata masyarakat kita senang juga sama rokok ilegal kan. Mereka mengkonsumsi rokok ilegal. Jadi mestinya misalnya harusnya penerimaan negara 100, kemudian karena 50 orang pindah ke rokok ilegal berarti penerimaan yang masuk cuma 50, kan logika sederhananya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah itu mempengaruhi penerimaan, jelas mempengaruhi penerimaan karena akibatnya pabrik-pabrik yang legal yang membayar cukai, yang memberikan kontribusinya kepada negara, produksinya kan turun karena produksi mereka mungkin tidak dilirik lagi oleh masyarakat yang lebih senang rokok murah, nggak peduli dia bayar cukai atau tidak, ya berarti berpengaruh gitu. Tapi sebenarnya di samping penerimaan, masyarakat kita juga kurang peduli terhadap bahwa mereka itu seharusnya mengkonsumsi bukan cuma rokok tapi semua yang legal gitu, bukan yang ilegal. Tapi kita lihat kecenderungan masyarakat kita ini kan kurang peduli mau legal mau nggak legal, yang penting harganya murah, masuk kantong, kantongnya ringan, ya udah dikonsumsi gitu. Ini sebenarnya salah satu dari maksud kami dari Bea Cukai Surakarta, teman-teman di penyuluhan, di layanan informasi yang selalu giat memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat supaya semua paham itu sebenarnya lebih besar dari penerimaan negara dari mengkonsumsi rokok ilegal itu, bahayanya ke depannya bahwa masyarakat kita menjadi kurang aware dan kurang peduli gitu kepada penegakan di bidang hukum. Padahal rokok sendiri juga tidak baik dikonsumsi, apalagi rokok ilegal yang
kalau ilegal kan tentu saja tidak melewati proses yang baik juga kan Bu, makanya itu juga tidak baik untuk dikonsumsi oleh mungkin masyarakat. salah satunya dari segi kesehatan, kalau rokok yang legal itu kan ada jaminan dari Kementerian Kesehatan ya terhadap isi kandungannya dan lain-lain. Kalau yang rokok ilegal ya siapa yang peduli, itu dia bikin sendiri, campur sendiri ya kan, itu dari sisi di luar fiskalnya ya. Mungkin tidak aware-nya masyarakat terhadap rokok ilegal ini karena kurang pengetahuan terkait ciri-ciri dari rokok ilegal sendiri. Mungkin dari Bu Yati bisa memberikan pengetahuan dari ciri-ciri rokok ilegal tersebut, Ibu. Ya, makasih. Kalau ciri-ciri dari rokok ilegal, harusnya sih harapan saya sih semua sudah paham ya ciri-ciri rokok ilegal. Sudah paham Ibu, Bapak? Paham. Yang pertama rokok polos, nggak ada pita cukai. Yang kedua ada pita cukainya tapi pita cukainya palsu. Yang ketiga pita cukai bekas. Ya? Ya, kemudian ada pita cukai yang bukan peruntukannya. Misalnya harusnya dia ditempel dengan pita cukai isi 12 ya, diisi 20 terbalik ya, 20 diisi 12 ya. Kemudian salah personalisasi itu misalnya untuk perusahaan A tapi ditempel ke perusahaan B gitu. Oke, mungkin kalau yang betul-betul perokok aktif sudah memahami tersebut ya. Tapi untuk yang nekat ya. Ya, harusnya semua sudah memahami tapi tinggal kesadaran aja mau meninggalkan kebiasaan merokok ilegal atau enggak gitu. Betul sekali. Kebiasaan merokok susah dihilangkan apalagi yang kebiasaan merokok ilegal. Iya, jadi 2 kali ya ininya ya. Dosanya 2 kali ya, bukan dosa. Bukan dosa. Pilihan. Dosa itu adalah pilihan ya Bapak Ibu. Oke, kita menyambung ke Bapak Wianto selaku Kadis Disparinakar Wonogiri. Bapak boleh mikrofonnya dipegang Bapak. Dari Disparinakar Wonogiri sendiri Pak, ini apakah juga sudah sering berkoordinasi dengan PT Libra Permana terkait dan juga Bea Cukai Surakarta? Silakan. Terima kasih Mbak Lustin ya. Ya, Justin. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, jadi kebalik ya, tenaga kerja dulu baru perindustrian. Baik, terima kasih dikoreksi. Kami selaku perangkat daerah yang membidangi ketenaga kerjaan dan perindustrian tentunya PT Libra Permana dan Kantor Bea Cukai Surakarta itu selaku mitra kami. Jadi kalau PT Libra Permana itu yang perusahaan memproduksi hasil tekstil ya, seperti pakaian khususnya pakaian dalam ya. Kemudian produknya juga 100% ekspor, yang terutama yang Amerika dan Eropa, dan selaku perusahaan yang merupakan kawasan berikrar juga. Jadi sesuai kewenangan kami, memang kami sering koordinasi dalam hal ketenaga kerjaan apabila mungkin ada permasalahan ketenaga kerjaan. Jadi pekerja yang ada permasalahan, kita tentunya akan memfasilitasi permasalahan itu agar tidak permasalahan tidak bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian juga karena PT Libra Permana itu merupakan kawasan berikrar, tentu ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh buyernya. Itu syarat-syarat itu kalau menyangkut kami akan tentunya bisa membantu, seperti membuatkan surat keterangan dan sebagainya, termasuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan ya. Di PT Libra Permana itu perusahaan yang mempekerjakan saat ini 3.100-an pekerja itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan
itu bahwa perusahaan swasta itu wajib mempekerjakan minimal 1% dari jumlah tenaga kerjanya. Otomatis 1% dari dikalikan 3.100 kan 31 pekerja disabilitas, ya minimal memberikan 1% pekerja disabilitas. Nah, kita tentunya juga berkoordinasi memastikan bahwa PT Liba Permana itu memenuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan di kami sendiri ada program kegiatan pelatihan untuk disabilitas juga. Begitu lulus kami akan sampaikan kepada PT Liba Permana kita sudah menyiapkan calon tenaga kerja dari disabilitas itu. Kemudian juga dalam hal kami selaku pengawasan lah, tapi bukan kewenangan pengawas secara penuh tidak, tapi kita hanya ingin memastikan perusahaan itu mematuhi ketentuan seperti untuk LKS Bipatrit kan ada perwakilan dari perusahaan dengan pekerja itu akan kita catatkan. Kemudian juga berkaitan dengan mungkin dalam kita job fair juga kita akan koordinasikan apabila di PT Liba Permana itu membutuhkan lowongan pekerjaan kita akan fasilitasi seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasan awalnya, Pak. Kita ke Pak Bintoro. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Wiyanto terkait perusahaan PT Libra Permana ini bergerak di usaha apa. Ini kan tergolong perusahaan kawasan berikat juga. Ini sebenarnya PT Libra Permana ini sendiri proses bisnisnya seperti apa? Boleh dijelaskan lebih detail lagi, Pak Bintoro? Baik, terima kasih Mbak Justin. Betul. Ya, Libra Permana kita awalnya berdiri memang kita spesialis untuk yang intimate product. Jadi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu paham terkait yang pakaian dalam wanita, itu kita start untuk produksinya itu mulai dari sana. Cuman karena ada perkembangan juga ada persaingan dari kompetitor juga, akhirnya kita sekarang sudah mulai merambah ke sport bra juga ya. Jadi mungkin yang hobi olahraga, hobi fitness ya, khususnya untuk yang para ibu-ibu, para wanita itu juga kita juga sudah mulai produksi, juga kita merambah ke fashion ya. Jadi kebetulan kita ada 3 lokasi untuk pabriknya. Yang ini yang di Wonogiri yang tadi Bapak sampaikan bahwa kita saat ini di angka 3.100 karyawan yang akan coba kita terus tambah ke minimal ke angka 3.500 sampai 4.000. Jadi totalnya nanti Libra Permana yang Semarang maupun Wonogiri dan juga Jakarta kita saat ini di 6.500 itu kita akan coba naikkan ke angka 7.000 sampai 8.000 karyawan. Nah, itu kemudian sama bisnisnya. Jadi untuk yang di Semarang area pun juga kita concernnya juga yang dari intimate juga kita mulai ke sport bra maupun ke fashion juga. Itu Mbak Isri. Oke, dari banyaknya karyawan dan cabang, tentu saja wanita dan juga pria ini juga tidak lepas dari rokok juga ya, Pak Bintoro. Nah, ini bagaimana upaya dari PT Libra sendiri, dari PT Libra Permana sendiri untuk terkait penanggulangan rokok ilegal tersebut yang sudah disampaikan oleh Bu Yeti? Oke. Rokok mungkin saat ini memang susah dipisahkan dengan gaya hidup juga ya. Jadi banyak karyawan kita yang memang kita sebagian besar perempuan ya, tapi perempuan pun juga di rumah punya suami yang juga perokok juga. Jadi kalau di sini itu lebih kepada mereka itu mencoba cari inspirasi dengan merokok, betul nggak, Bapak Ibu? Ya, betul ya. Jadi katanya sembari asap keluar, inspirasinya juga keluar. Ya, itu. Jadi
Biasanya pada saat meeting itu ya, kita nanti ada beberapa yang Pak minta break dulu, mau kemana? Oh, cari inspirasi dulu ya kan. Nanti ke pojok ya kan, pojok ya. Jadi kita memang udah sediakan area khusus buat merokok karena kita tahu juga garmen itu sebenarnya anti dengan api ya. Jadi kita harus pisahkan areanya. Nah, dari situ harusnya mereka pun juga paham. Jadi bahwa kita tujuannya untuk cari inspirasi dengan merokok, bukan cari penyakit, ya kan? Nah, tadi Bu Yati sudah sampaikan bahwa rokok ilegal ini kita nggak paham terkait kandungan tarnya berapa persen, nikotinnya berapa persen, atau bahkan mungkin ditambahkan dengan zat kimia yang lain yang bikin ngefly dan sebagainya kan nggak jelas. Makanya harusnya itu dari para fanatisme rokok ini sudah paham bahwa mereka pun juga ternyata kita coba survei ya. Dari beberapa karyawan ada fanatisme tersendiri mereka terhadap merek-merek tertentu, ya kan? Jadi yang merek yang mereka sebutkan juga saya yakin sudah ada pita cukainya di sana. Jadi sejauh ini sih mereka menyampaikan bahwa oh kita sempat coba-coba Pak untuk rokok yang mungkin ilegal ya, tapi ternyata rasanya kurang nendang, ya kan? Akhirnya balik lagi ke yang memang dia sudah biasa untuk merek-merek tertentu, ya kan. Jadi apa namanya? Saya yakin dengan apa namanya adanya rokok ilegal dengan mereka tidak mengikuti aturan atau ketentuan dari pemerintah itu pertama yang jelas nggak ada kejelasan terkait kandungannya, itu akan berimbas ke kesehatan mereka juga dan mereka sadari juga. Dan dari aktiviti ini pun juga kita juga sosialisasi ke mereka juga. Kebetulan kita sudah ada area strategis yang memang dipakai buat khusus merokok, ya kan. Di situ kita bisa pasang nanti secara apa namanya poster lah, pamflet ataupun pengumuman bahwa kita hindari rokok ilegal ya. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa kandungannya nggak jelas, ya kan. Kalau kita ngomongin bahwa rokok ilegal itu akan merugikan negara, kayak terlalu jauh, ya kan. Nah yang kedua mungkin budaya malu atau gengsi, ya kan. Nah, saya yakin lah di sini kalau ditanya rokokmu apa kan, mereknya nggak jelas kan, mereka juga wah nggak level kan gitu. Jadi dengan budaya gengsi yang malu yang positif, ya kan. Oh rokoknya ternyata merek A, B yang memang notabene itu rokok yang memang populer, ya kan. Nah itu kan oh pasti ini bukan ilegal. Nah contohnya seperti itu Mbak. Oke, untuk planning ke depan, untuk betul-betul bisa membuat kawasan bebas berikat ini bebas dari rokok ilegal, apa planning dari PT Libra Permana sendiri yang akan dilakukan? Oke, tadi beberapa aktiviti yang mungkin kita akan coba lakukan sudah coba saya sampaikan, ya kan. Nah, step berikutnya ini kan peredaran rokok ilegal itu tidak bisa istilahnya hanya kita gempur dari sisi karyawan saja, ya kan. Ini butuh kolaborasi yang cukup atau sinergi dari mungkin dari Bea Cukai, dari Dinas Tenaga Kerja maupun juga dari perusahaan sendiri. Gimana kita bisa saling bergandengan tangan untuk menggempur ini. Tentunya kan juga dari sisi karyawan kita juga sudah sampaikan tadi bahwa sosialisasi atau mungkin nanti kita coba sampaikan ke mereka bahwa ini nggak boleh untuk kita konsumsi karena merugikan diri sendiri maupun merugikan juga dari apa namanya negara juga, ya kan. Tentunya juga perlu kita ada semacam kayak sidak ya dari tim kita sendiri di internal bahwa ketika memang kita menemukan ada yang memang rokok yang tadi apa nggak ada cukainya salah dan sebagainya itu kita laporkan ke pihak yang terkait untuk ini bisa segera ditindaklanjuti ya, karena apa namanya kembali lagi bahwa rasa gak menjamin, kesehatan gak menjamin, merugikan lagi ya. Kalau Bu Yati sampaikan itu dosanya 2 kali kan. Betul. Gitu ya, makasih. Tapi sejauh ini dari karyawan sendiri juga tidak ada yang bandel ya Pak? Alhamdulillah karyawan Libra Permana soleh-solehkah semua. Masya Amin ya rabbal alamin. Amin. Aplaus untuk kita semua yang soleh-soleha ini. Oke, kita ke Pak Wianto. Pak Wianto, kalau tadi sudah disampaikan oleh Bu Yati terkait
apa itu DBHCHT. Kalau dari Pemda Sukoharjo sendiri Pak, bagaimana mekanisme, mohon maaf, dari Wonogiri, bagaimana mekanisme dari DBHCHT secara anggaran? Silakan. Untuk DBHCHT di Kabupaten Wonogiri itu memang sesuai dengan ketentuan kan, bahwa DBHCHT itu salah satu penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau ya, yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah. Itu ada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian besarannya sesuai ketentuan 3%-an dari seluruh total penerimaan negara. Kemudian di Wonogiri sendiri mendapatkan DBHCHT tahun 2025 ini kurang lebih 26 miliar. Dan untuk peruntukannya memang sesuai ketentuan, utamanya regulasi secara khusus itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024, bahwasanya untuk penggunaan DBHCHT itu ada 3 bidang. Bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, seperti kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, kemudian juga bidang kesehatan. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu sendiri ada program pembinaan lingkungan sosial, di mana di dalamnya juga ada program-program kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian kalau bidang penegakan hukum itu dikelola kalau di pemerintah Kabupaten Wonogiri itu oleh Satpol PP. Kemudian kalau di bidang kesehatan itu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Kemudian untuk kami sendiri di Disnakerin itu di bidang kesejahteraan masyarakat itu ada program pembinaan industri. Pembinaan industri itu sendiri bisa digunakan untuk pelatihan kepada pekerja pabrik rokok untuk perusahaan yang kecil dan menengah. Namun demikian memang di Wonogiri sendiri untuk pabrik rokok sendiri belum banyak. Jadi yang sudah operasional itu sepengetahuan saya itu baru ada 1 itu di Kecamatan Kertomoyo, itu PT Mukti Utama Sejahtera, baru beroperasional tahun 2024 kemarin. Kemudian untuk tahun ini memang ada pembangunan pabrik baru, namun perizinannya baru sampai ke nomor induk berusaha. Untuk pemenuhan sertifikat standarnya masih dalam proses. Jadi termasuk penerbitan atau izin NPP BKC ya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai ya, seperti itu baru berproses. Jadi untuk anggaran pembinaan industri sendiri kami memang belum. Yang sudah itu di pelatihan, kemudian juga pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2025 ini. Baik, untuk mewujudkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sendiri, Pak Wianto, sudah adakah yang dilakukan dari dinas terkait untuk kerjasama juga bersama PT Libra Permana sendiri? Mungkin ada kolaborasi, Bapak? Kalau kegiatan-kegiatan kami sampaikan tadi, ada pelatihan-pelatihan itu, namun demikian pelatihan kan mestinya yang sesuai ketentuan pelatihan yang sasarannya itu pada pekerja di pabrik rokok. Tapi kalau karena Libra Permana itu di bidang, itu kan tidak ya. Kemudian kalau dengan Libra Permana itu mungkin kalau yang terkait kami itu ada pemberian iuran jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan itu bagi pekerja rentan juga. Kalau di pekerja yang di PT Liba Permana kan otomatis itu memang sudah menjadi kewajiban dari PT Liba Permana atau perusahaan. Namun kolaborasi yang kita laksanakan selama ini itu kami ada fasilitasi dalam rangka mungkin PT Liba Permana itu membutuhkan lowongan kerja, bisa menyampaikan ke kami, akan kita bantu mensosialisasikan baik lewat papan pengumuman di tempat kami, di media sosial kami. Kemudian tiap tahun juga kami punya kegiatan job fair. Di situ kami mengundang PT Liba Permana untuk membuka stand di situ karena kebutuhan tenaga kerja di Liba Permana itu selalu tiap saat ada kebutuhan terus. Jadi di saat kami membuka job fair yang biasanya di bulan Mei pada saat ada lulusan anak-anak SLTA, itu banyak pencari kerja, itu kita fasilitasi di situ. Kemudian kalau kolaborasi yang lain mungkin berkaitan dengan program CSR ya. CSR itu kita bisa kerjasamakan kegiatan-kegiatan yang mungkin pemerintah Kabupaten Wonogiri itu ada kegiatan yang bisa didanai dari CSR perusahaan, salah satunya dari PT Liba Permana yang bisa kita fasilitasi. Itu. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Wianto. Kita ke Ibu Yeti Yulianti. Ibu sebenarnya kan tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Yeti, nanti kita akan ada agenda penandatanganan komitmen juga terkait agenda kita hari ini. Sebenarnya apa yang melatar belakangi dari perlunya penandatanganan komitmen terkait kawasan bebas dari peredaran rokok ilegal di PT Liba Permana ini khususnya? Terima kasih Mbak. Tapi saya sebelumnya sedikit mengomentari Pak Wianto tadi. Kalau di Wonogiri cuma ada satu pabrik hasil tembakau, kenapa DBHCHT-nya besar juga ya Pak ya? Apa datanya yang penghasil tembakau? Petani ya? Petani Pak, banyak ya? mungkin bisa dijawab dengan menggunakan mikrofon. Ya. Sedikit dijelaskan. Ya, jadi kalau di Wonogiri di tahun 2025 ini dapat DBHCHT 26 miliar, itu memang pabrik rokok baru ada satu ya. Oh, ya. Tapi kenapa bisa mendapatkan sebesar itu? Karena di Wonogiri itu sebagai penghasil tembakau. Jadi banyak petani tembakau. Ya. Ini mulai tahun 2024 itu basicnya itu bukan desa kelurahan lagi, tapi wilayah kecamatan. Dan di Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan sebagai penghasil tembakau itu dari 25 kecamatan ada 23 kecamatan. Oh, 25 gitu. kecamatan. Oke. Berarti kalau untuk berikutnya DBHCHT-nya mau meningkat, Pak Kadis harus mengusahakan ada pabrik-pabrik rokok ya, karena mereka kan penyumbang cukai, penyumbang penerimaan negara, tapi di sisi lain pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan dalam berusaha, perizinan dan lain-lain. Seperti di kabupaten lain. Tadi pertanyaannya, saya kembali ke pertanyaan, apa sih tujuan kita melaksanakan komitmen? Yang pertama mungkin perlu diinformasikan dulu bahwa salah satu tugas dan fungsi Bea Cukai adalah sebagai trade facilitator dan asistensi perdagangan. Jadi dalam hal ini kita memberikan banyak fasilitas kemudahan kepada pengguna jasa. Salah satunya adalah pemberian fasilitas kawasan berikat yang kita berikan, salah satunya adalah kepada PT Liba Permana. Kalau kita bicara untuk Wonogiri saja ada 3 perusahaan yang diberikan fasilitas oleh Bea Cukai Surakarta sebagai fasilitas kawasan berikat. Kita tidak mendapatkan penerimaan bea masuk dari perusahaan yang kita beri fasilitas. Jadi hanya sedikit saja penerimaan dari sisi kepabeanan dari bea masuk yang didapat dari
perusahaan yang kita beri fasilitas kawasan berikat. Salah satunya Libra Permana. Jadi Libra Permana ini adalah stakeholder, adalah pengguna jasa dari Bea Cukai. Di sisi lain, Bea Cukai juga punya tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara. Jadi tadi kami datang dari Bea Cukai Surakarta visit customer ke PT Libra Permana, dan di sisi lain alhamdulillah karena PT Libra Permana juga bersedia membuat komitmen untuk ikut bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Jadi saya sangat mengapresiasi PT Libra Permana, dan ada dari APKB juga ada Pak Udi yang sebelumnya kita juga sudah melaksanakan penandatanganan komitmen untuk para karyawan di PT dan Liris. Dan ini kali yang kedua kita melaksanakannya di PT Libra Permana. Karena apa? Karena manajemen dan karyawan PT Libra Permana juga adalah bagian dari masyarakat, bagian dari warga negara, bagian dari mereka yang harus ikut menjaga keberlangsungan pembangunan. Karyawan dan manajemen PT Libra Permana juga punya hak untuk merasakan pembangunan dan juga punya kewajiban untuk ikut mendukung. Jadi dalam hal ini adalah ada dua hal positif yang hari ini dilakukan di PT Libra Permana. Di satu sisi kami melihat kepatuhan PT Libra Permana terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bea Cukai Surakarta terhadap penerima fasilitas. Yang kedua, ternyata PT Libra Permana juga mendukung tugas dan tanggung jawab untuk menjaga penerimaan negara. Salah satunya tadi dari Pak Bintoro juga secara tegas menyatakan bahwa di perusahaan ini kami siap untuk memberikan sanksi atau teguran kepada karyawan yang nyata-nyata mengkonsumsi rokok ilegal. Ini saya sangat senang sekali tadi Pak Bintoro menyampaikan hal seperti itu. Jadi mungkin nih besok teman-teman kita untuk perusahaan kawasan berikat terutama yang tidak memproklamirkan komitmen ini, kita mungkin salah satu alternatif juga nih bisa kita datengin selain selain menyisir warung-warung yang menjual rokok ilegal, mungkin untuk karyawan-karyawannya juga sekali-sekali kita datengin ya. Ini benar nggak nih ikut mensukseskan program ini, kan program pemerintah nih, bukan cuman program Bea Cukai gitu. Jadi itulah yang kami harapkan Mbak dari komitmen kali ini yang kita tanda tangani bersama-sama. Saya melihat ini kepedulian yang begitu besar, dan ini kami benar-benar memberikan apresiasi gitu. Karena ini kesadaran memang harus dimulai dari masyarakat yang paling bawah, masyarakat yang mengkonsumsi rokok. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bintoro bahwa sebenarnya 90% karyawan adalah perempuan. Tapi apakah itu artinya sosialisasi ini tidak masuk? Enggak juga, karena mereka punya keluarga, punya suami, bisa menyampaikan informasi ini gitu. Saya rasa dari yang sedikit ini, dari yang kecil ini, mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang lebih besar, yang akhirnya masyarakat kita menemukan kesadaran sendiri bahwa pentingnya merokok. Kalau mau merokoklah rokok legal gitu. Baik, terima kasih Bu Yeti. Pak Bintoro, setelah menyatakan siap untuk berkomitmen memberantas peredaran rokok ilegal di PT Libra Permana sendiri khususnya, apa harapan ke depannya setelah kita berdiskusi siang hari ini terkait sosialisasi ini? Oke, harapan dari kita ya, dengan kita coba gencarkan terkait kita tidak mengkonsumsi rokok yang ilegal ini, itu kan lama-lama industri rokok yang ilegalnya akan mati dengan sendirinya, karena
secara mereka bisa memproduksi tapi ternyata mereka nggak bisa ngejual. Nah, ini yang kita harapkan dengan seperti itu. Nah, ketika nanti kok itu sudah apa namanya teredukasi dengan baik, minimal dari sisi karyawan di Libra Permana sendiri itu otomatis minat atau ketertarikan mereka terkait rokok ilegal ini sudah kita bisa minimalkan, dan efeknya pun juga dengan seperti itu mereka akan kembali untuk mencoba mengkonsumsi yang rokok yang legal, otomatis nanti akan bisa meningkatkan terkait pendapatan negara sendiri. Itu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Bintoro dan juga Pak Wianto, Ibu Yeti. Terima kasih juga atas penjelasannya. Kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu agar kita lebih memperdalam materi kita siang hari ini. Mungkin kita bisa awali sesi tanya jawab untuk berapa orang, Kak? Untuk 3 penanya terlebih dahulu, silahkan para hadirin yang sudah menyiapkan pertanyaannya mungkin bisa disampaikan. Oke, silahkan. Ya, izin bertanya. Ya, izin bertanya. Mungkin perkenalan dulu, saya dari karyawan Libra, Deva, dari Departemen Eksim. Ingin bertanya yang pertama terkait mungkin ke Bu Yeti, jadi terkait peningkatan cukai rokok ini apakah berpengaruh dalam menangani masalah rokok ilegal yang ada di Indonesia khususnya. Dan untuk pertanyaan kedua terkait dana hasil cukai kepada Bapak Wianto, nanti penggunaannya itu apakah dimasukkan atau campur dengan PAD pendapatan asli daerah Wonogiri, dan apakah penggunaannya nanti akan membantu program atau kebijakan dari Pemkab, begitu Pak? Iya, terima kasih. Mungkin kepada Ibu Yeti terlebih dahulu untuk bisa merespon pertanyaan pertama ya. Dari Mas siapa tadi? Mas Deva. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih pertanyaannya Mas Deva, tapi sebelum menjawab saya juga mengucapkan terima kasih. Tadi saya baru dapat info selain PT Libra Permana ini ada juga 2 kawasan berikat di Wonogiri yang juga hadir ya, dari PT TMNC 1 dan Top and Top. Ya, Top and Top juga ada perusahaan rokok juga nih, perusahaan hasil tembakau yang hadir juga, CP Mustari. Oke, terima kasih sudah ikut mensupport. Jadi tadi pertanyaannya apa ya? Apakah cukai rokok, peningkatan cukai rokok berpengaruh dalam penanganan rokok ilegal? Ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung di depan ya, peningkatan cukai rokok ilegal itu, peningkatan cukai rokok itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi rokok ilegal gitu. Dan tentunya memang ada pengaruhnya, tapi kita mengatasinya dengan cara terus-menerus melakukan penindakan, terutama untuk memberantas rokok-rokok ilegal. Pada sebelumnya kita dari tahun 2018, sekitar 2018 sampai 2024 itu Bea Cukai punya kegiatan yang namanya Operasi Gempur. Kalau sekarang Operasi Gempur sudah berubah lagi 2025 ini namanya Operasi Gurita. Jadi Operasi Gurita itu merupakan penguatan dari Operasi Gempur. Sesuai dengan namanya Gurita, kita sekarang tujuannya adalah melakukan pengawasan, penindakan dari seluruh mata rantai distribusi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ini perubahan nama ini bukan hanya simbolik saja, tapi merupakan pengembangan strategi pengawasan yang selalu kita lakukan, karena sebenarnya cukai itu mau naik mau nggak naik tetap aja selalu ada peredaran rokok ilegal. Jadi sekarang kita di 2 sisi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, juga selain itu melakukan penindakan secara tegas mengenai peredaran rokok ilegal, dan itu juga kita melakukannya secara mandiri juga bersinergi dengan aparat penegak
hukum, juga dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP. Gitu. Terima kasih. Seperti itu Mas Deva. Untuk pertanyaan kedua kepada Pak Wianto, mungkin bisa diulangi. Ya, jadi hasil dana hasil bea cukai itu, hasil dana bagi hasil dari rokok itu, apakah berpengaruh dalam PAD pendapatan asli daerah dan apakah membantu dalam program atau kebijakan dari Pemprov? Silakan Pak. Terima kasih Mas Deva. Jadi dana bagi hasil cukai tembakau itu apakah berpengaruh dengan pendapatan asli daerah kabupaten negeri yang seperti itu. Jadi semua program kegiatan menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah yang kabupaten negeri itu di sana ada namanya APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian APBD itu komposisinya pendapatan, khususnya pendapatan itu dari dana alokasi umum berasal dari pemerintah pusat, kemudian ada dana transfer daerah, kemudian ada pendapatan asli daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat itu salah satunya adalah DBHJHT. Ya, otomatis kalau DBHJHT itu bercampur dengan pendapatan asli daerah itu tidak. Jadi sumber pendapatannya kan beda-beda. Seperti itu. Jadi kemudian untuk DBHJHT itu bisa membantu program pemerintah daerah apa tidak? Tentunya iya. Karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu seperti kami sampaikan tadi, regulasinya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024. Penggunaannya di 3 bidang itu, kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang penegakan peraturan perundang-undangan, kemudian bidang kesehatan. Kami jabarkan mungkin yang kesejahteraan masyarakat itu sendiri, kalau di tempat kami itu ada program kegiatan pelatihan peningkatan kerja, pelatihan peningkatan kerja kepada calon tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian juga tujuannya juga untuk mengurangi angka pengangguran. Kami di pelatihan keterampilan kerja itu ada namanya pelatihan tata boga, kemudian ada pelatihan menjahit, ada pelatihan KP-preneur, ada pelatihan tata rias atau MUA. Itu semua tujuannya adalah untuk menumbuhkan ekonomi baru yang merupakan salah satu visi misi dan sabta cita dari Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Setio Soekarno, dan Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Imron Rizky Arno, adalah untuk menciptakan wirausaha baru. Jadi setelah masyarakat kita berikan pelatihan itu, harapannya bisa membuka usaha yang baru. Seperti kalau tata boga itu untuk membuka usaha di bidang makanan dan minuman. Kemudian untuk menjahit juga jasa menjahit, tata rias atau MUA juga jasa rias. Kemudian ada program juga pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Di tahun 2025 ini kami diberikan anggaran dari DBHJHT itu sebesar 106 juta untuk mengcover jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 2.104 untuk 3 bulan, Oktober, November, dan Desember 2025. Karena anggaran ini baru kita peroleh pada APBD perubahan. Kemudian kita harapkan
ini yang diberikan jaminan atau perlindungan ketenagakerjaan itu bisa berlanjut di tahun 2026. Pekerja rentan itu adalah pekerja yang mungkin kami contohkan seperti relawan bencana, kemudian ada pekerja di bidang keagamaan seperti marbot dan lain sebagainya, kemudian ada buruh tani tembakau, ada tukang ojek dan lain sebagainya. Itu program-program kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT. Mungkin itu. Mau ditambahkan Mas Dewa? Cukup? Baik. Untuk penanya selanjutnya mungkin sudah mempersiapkan? Baik, silahkan. Dari karyawan PT Libra juga? Tes. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Awan dari PT Libra Permana. Jadi saya mau menanyakan terkait, tadi kan disebutkan bahwa kita kan di Wonogiri sendiri kan kita ada sekitar 20-an lebih yang memproduksi tembakau. Nah itu kan berarti kesempatannya untuk membuka atau membuat rokok sendiri kan sebenarnya kan luas sebenarnya. Nah itu yang saya mau tanyakan itu sebenarnya kalau misal masyarakat ada yang mau bikin rokok sendiri itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Supaya secara legalitas itu juga aman gitu. Itu aja sih, thank you. Iya, Pak. Pak Wianto untuk bisa dijelaskan. Mas apa tadi? Mas Awan. Jadi masyarakat kalau akan membuka usaha dan produksi rokok itu siapapun masyarakat manapun, khususnya kalau di wilayah Wonogiri masyarakat Wonogiri itu akan membuka usaha untuk produksi rokok, itu monggo saja. Yang penting persyaratannya harus dipenuhi, terutama adalah terkait perizinan. Perizinan itu yang pertama itu adalah nomor induk berusaha. Kemudian setelah itu karena usaha di bidang produksi rokok itu masuk dalam usaha berisiko tinggi, itu memang harus memenuhi sertifikat standar. Standar itu ada namanya yang SLF, kemudian ada di lingkungan hidup itu memenuhi ketentuan lingkungan hidup, dan paling utama adalah NPP BKC tadi. Jadi harus ada izin dari Bea Cukai. Nah, kalau itu sudah terpenuhi semuanya, monggo silahkan untuk melaksanakan operasional usaha. Baik itu secara rumahan atau kecil-kecilan monggo itu. Namun demikian persyaratan-persyaratan yang sesuai ketentuan itu harus dipenuhi. Mungkin itu Mas Awan. Seperti itu Mas Awan. Saya tambahkan sedikit. Silakan Ibu Yeti. Pertanyaan dari Mas Awan. Jadi kita Bea Cukai juga punya tagline legal itu mudah. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memproduksi hasil tembakau secara ilegal, monggo silakan datang ke kantor Bea Cukai. Ada persyaratannya antara lain lokasinya 200 meter, kemudian nanti ada syarat dari perizinan dari Pemda setempat dan lain-lain. Nanti teknisnya teman-teman akan membantu dari Bea Cukai seperti apa persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian nanti juga kami akan melakukan pemeriksaan lokasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain apakah layak untuk mendapatkan izin NPP BKC. Jadi dan itu semua tidak ada biaya sama sekali, gratis. Jadi silahkan untuk tadi karena di Wonogiri ini banyak petani tembakaunya dan kemudian akan membuka usaha, silahkan itu kami akan meresponnya dengan sangat cepat dan jelas. Di sini juga ada Pak Sutopo, kepala seksi yang membawahi cukai, yang nanti kalau urusan NPP BKC bisa ke beliau dan timnya.
Sebenarnya legal itu mudah gitu, gampang gitu. Mudah dan murah ya Bu Murah Yati dan ya. tidak ada biaya. Mau kapan Mas Awan membuka usahanya? Mau nyanyi Pak Bintoro? Untuk penanya terakhir mungkin ada lagi yang sudah mempersiapkan. Oh silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bambang Setio Nugroho dari Departemen Merchandising PT Libra Permana. Sebelumnya pertanyaan kepada Bu Yati, ya. Mohon maaf Bu, saya bukan perokok, jadi sepertinya andil langsung ke penerimaan negara dari cukai belum ada ini sebenarnya. Mohon maaf sekali. Cuma untuk keseharian tetap kita tidak bisa lepas dari rokok ya, karena di kampung, di tempat kami tinggal juga ada warga yang merokok, ada juga penjual rokok, warung juga ada yang banyak jual rokok juga. Nah, pertanyaan saya Ibu, untuk masalah rokok ilegal ini, sebenarnya apa tantangan terbesar, tantangan paling nyata yang Bu Yati dan juga jajaran Bea Cukai Surakarta ini hadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal ini Bu? Ya, yang terbesar itu apa? Dengan penjelasannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang Bu. Mas Bambang. Walaupun tidak merokok tapi bukan berarti tidak punya kontribusi ya. Tapi juga jangan sampai tidak merokok tapi menjual rokok, apalagi rokoknya rokok ilegal. Nggak mungkin ya ada di Libra. Tadi pertanyaannya susah banget ya. Tantangan apa sih yang terbesar dalam memberantas rokok ilegal? Tantangan yang terbesar ya barangkali yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat. Bea Cukai sudah melakukan penyuluhan, edukasi, sosialisasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, berjilid-jilid melalui berbagai media, dari media sosial, dari radio, podcast dan lain sebagainya, tapi ternyata ya lewat-lewat begitu aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, modus dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang memproduksi rokok ilegal semakin canggih. Jadi kami juga harus mengimbangi, sehingga kami juga melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, juga dengan pemerintah daerah untuk mengimbangi modus-modus itu. Kemudian beberapa kali juga kami di Bea Cukai Surakarta ini tahun 2025 ini kami sudah 150 kali melakukan penegahan untuk peredaran rokok ilegal. Dari yang kecil-kecil kita menyisir warung-warung, penjualan eceran, sampai yang besar-besar yang kita tangkap di jalan tol, di perlintasan, karena Solo Raya ini kan merupakan jalur perlintasan peredaran rokok ilegal dari arah timur, itu juga kita lakukan. Kemudian yang tadinya rokok ilegal itu cuma dibawa pakai truk, sekarang sudah pakai mobil-mobil Alphard, mobil-mobil mahal, bersamaan dengan penumpang-penumpangnya yang kita tidak mengira bahwa mereka membawa rokok ilegal. Itu tantangannya begitu besar gitu. Belum lagi tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di lapangan kalau mereka yang mengangkut rokok-rokok ilegal itu membawa senjata tajam atau dan lain-lain sebagainya. Jadi tantangannya itu besar sekali, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dari kita semua untuk tetap memberantas peredaran rokok ilegal khususnya di wilayah Solo Raya. Maka saya juga mengajak seluruh masyarakat dan terutama semua yang hadir hari ini, marilah kita sama-sama menyadari bahwa betapa pentingnya kita mengkonsumsi rokok yang legal gitu. Itu kali jawabannya ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Terima kasih. Ya, seperti itu Mas Bambang. Cukup menjawab nggak atau mau ada yang ditambahkan? Oke, sudah cukup. Artinya bukan hanya tugas dari pusat dan juga daerah saja ya Bu Yati, ini tentu saja sinergi dari masyarakat juga sangat
dibutuhkan oleh kita untuk memberantas rokok ilegal tersebut. Nah, dengan jalan pintasnya kita menyasar ke PT-PT terlebih dahulu untuk komitmen bersama, istilahnya seperti itu ya Bu Yeti. Terima kasih kepada Mas Deva, Mas Awan dan juga Mas Bambang yang sudah berkenan untuk memperdalam lagi materi kita pada siang hari ini. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penandatanganan komitmen bersama, dalam hal ini khususnya bersama PT Libra Permana, yang pertama nanti akan ditandatangani oleh Ibu Yeti, Bapak Wiyanto dan juga Bapak Bintoro untuk mempersilakan diri. Kami silakan kepada Bapak Bintoro, Ibu Yeti untuk kembali ke tempat, Bapak Wiyanto untuk bisa kembali ke tempat pula. Terima kasih untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Insya Allah sangat-sangat membuka pikiran saya dan juga para peserta yang hadir untuk menambah ilmu terkait peredaran rokok ilegal, bagaimana cara kita menanggulanginya, kemudian bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri dari rokok ilegal sehingga bisa dihindari. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Yeti, Bapak Wiyanto, Bapak Bintoro yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama hari ini. Dan setelah ini Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, kita akan coffee break sejenak. Kita menikmati suguhan yang ada di belakang, mengisi perut dan melepas dahaga ya. Pasti sangat ngantuk dan lapar sekali. Kita bisa nikmati sajiannya hari ini. Dan tentu saja penandatanganan piagam ini menandai komitmen dari PT Libra Permana sendiri untuk turut andil dalam rangka apa ya? Nyontek dulu. Kerjasama kita terkait pemberantasan rokok ilegal khususnya di Kabupaten Wonogiri sendiri dan di PT Libra Permana sendiri. Seperti itu dari saya Justin selaku pemandu acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kata-kata yang kurang berkenan diterima di hati para peserta, khususnya Ibu Yeti, Bapak Wiyanto, Bapak Bintoro yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih dan juga memohon maaf, dan saya akhiri pertemuan kita di diskusi kali ini. Hai Bolopucu semua, hari ini kami melakukan kegiatan penandatanganan bersama Pemerintah Daerah Wonogiri dan juga PT Libra Permana, yang dimana komitmen itu berisi tentang penandatanganan komitmen peredaran bebas dari rokok ilegal. Nah, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Wonogiri, yaitu ciri-cirinya apa saja rokok ilegal. Yang pertama, rokok tanpa pita cukai tentunya. Kemudian rokok dengan pita cukai palsu. Yang ketiga, rokok dengan pita cukai bekas. Yang keempat, rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Yang kelima, pita cukai yang tidak atau personifikasinya salah. Nah, sehingga kami harap warga Wonogiri semua bisa melaporkan apabila menemukan rokok-rokok tersebut di daerah-daerah sekitar Anda. Nah, salam gempur rokok ilegal.